Oke, selamat malam ya. Kali ini kita akan coba fitur. Soalnya kemarin ada yang komen ya tentang factory image ya. Untuk MediaTek ya, kalau untuk Qualcomm kayaknya bisa sih. Ini versi sebelumnya udah kita coba itu nggak nyala ya HP-nya. Untuk versi ini kita coba apakah udah fix. Kita coba aja. Ini ada A5s ya. Udah kita copot, udah kita bersihin juga. Ini udah bekas ISP ya, udah pernah. Ini HP ini udah kita FFU dulunya. Soalnya usernya ya memang belum ada dana ya, jadi minta FFU aja. Udah kita turutin, udah kita FFU dan ya pada akhirnya juga mati anjir. Soalnya ya udah merah sih MMC-nya. Di sini udah kita ganti juga ya. Udah kita ganti 47K. Untuk gambarnya seperti biasa kita ada di tele ya. Silahkan kalau mau ambil, atau mungkin di Google Drive ya kalau nggak salah. Pokoknya kalau di tele ada ya. Untuk link telenya di video mana ya? Nanti coba kita kasih ke bio aja lah. Ini udah kita bersihin juga ya. Udah mengkilap kayak gitu ya. Nggak ada pin yang copot ya. Oke, terus ini MMC bawaannya ya. Dia pakai 332 seperti biasa. Untuk A5s kayaknya ya cuma 332. KMGD kita cek dulu penampakannya seperti apa setelah kita FFU dulu ya. Pernah kita FFU dulu sempat nyala lah. Ya memang nyala. Kita identify ya. Oh, nggak connect. Oke, bentar. Walah, ECC-nya udah 76.000 anjir. 76.000 anjir. Ada yang nggak percaya kalau ini FFU ya, kita cek. Udah, soalnya kita yang ngerjain juga ya, udah FFU kan dia. Nah, kesehatannya masih normal, masih bagus dia, 0% sampai 10%. Tapi lihat nih, hancur kayak gini anjir, uncorrectable errornya. Error apa? ECC itu apa sih kepanjangannya? Error counter. Apalah, nggak tahu lah anjir. Lupa anjir. Udah lama kita belajar kayak gini anjir. Oke, jadi ya fix ya, walaupun ini sehat walafiat kayak gini, pokoknya fresh seperti baru. Tapi ya sama aja sih, kalau ininya hancur ya mending dilebur aja, diambil emasnya. Seperti biasa kita upgrade ya. Kita nggak pernah beli yang 332 ya, jarang banget kalau nggak terpaksa. Seperti Realme C2 itu soalnya nggak super 64 ya. Ini kita pakai, kelihatan nggak nih, KMRH ya. Udah kita cetak juga. Seperti biasa kita nyetaknya tipis ya, 0,12. Kita cek. Kalau yang ini kita gambling ya. Yang ini kita gambling. Oke, nggak ada ECC, pertandanya yang ya cukup baik lah. Ini bekas apa sih? Oh, Poatik A7 ya. Waduh, A7 ini udah lama ini. Kok suspek ya? Nah kan bener, nggak merah sih dia, tapi 90. Ya udahlah, nggak apa-apa, sambil belajar aja. Nanti kalaupun komplain ya kita ganti yang lain ya. Kita pasang dulu aja ini, soalnya ya mau dipakai HP-nya. Oke, kita langsung FFU aja ya. Kalau udah 90 kayak gini, takutnya nanti mati lah, belum lama. Seperti biasa langsung sini aja ya. Kita tunggu. Ini udah kita backup ya, ini ya backupannya ini. Udah kita backup dulu juga, udah ada backupannya. Ini yang A46 ya.
yang terbaru. Ini backupannya, terus nanti kita isi firmware ini ya. Ini backupan juga dari online ya, nggak tahu dari mana, lupa. Pokoknya dari kita cari-cari di Google ya. Kita soalnya belum ada yang original ya, nanti coba kita download lah. Ini backupan, nggak tahu backup UT atau backup UV ya. Pokoknya ini backupan juga A46 juga ya dia. Ada FRP nya lagi, buat apa FRP di backup, anjir ya lah. Kalau kita backup nggak pernah ada FRP ya. Kalaupun ada mungkin kita langsung hapus kalau ngikut dia. Oke, kita nanti coba pakai factory image ya, apakah dia mau. Apakah langsung hidup. Tapi kalaupun nanti langsung hidup ya, kita tetap masih kurang yakin ya kalau nggak kita flash via USB. Soalnya kenapa? Kalau data itu kalau terlalu panas dia bisa ada kemungkinan korup ya. Ya walaupun sangat kecil sih kalau memang sehat MMC-nya, tapi kan lebih baik kalau di flash lewat USB. Tapi kita coba aja ini untuk yang nggak bisa di flash via USB kayak mungkin Qualcomm, Xiaomi ya, dia harus pakai UT, jadi dia lebih baik pakai factory image. Sama Redmi 9 ya. Oh iya, kita ingat ya komenannya di Redmi 9 video sebelumnya itu katanya factory image apakah nggak bisa. Nah kita coba ya, kali ini kita coba. Seperti untuk Redmi 9 itu kan kalau via USB dia nggak bisa ya, kalau nggak disable out, maksudnya kalau polos lah, nggak disable out, nggak pakai disable out ini ya, dia nggak bakal bisa di flash ya. Oke, udah selesai. Identify ulang, pastikan nggak muncul ECC ya. Nah ini cuma sedikit anjir, yang tadi banyak. ECC mana nih? Aman. Langsung bootnya ini sebenarnya nanti berubah sendiri ya. Kalau pakai factory image dia nanti berubah sendiri ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita rubah aja sekalian. Terus passwordnya kali 8. Ini nggak begitu penting ya, soalnya udah kita coba kali yang ini pun default pun dia bisa ya, bisa nyala. Oke, ini RAM-nya kita juga gambling ya, nggak tahu ini RAM-nya masih bisa atau enggak. Tapi yang jelas storage-nya ya udah 90 lah. Ini biarin clean nggak apa-apa ya. Ini RPMB mau 4 mau 16 nggak apa-apa, terserah. Oke, kosong ya, kosong, partisi kosong. Kita langsung factory image saja. MediaTek scatter ya, yang mana? Yang ini ya. Yang ini yang firmware-nya ya, yang ini yang backupan. Ini yang firmware ya. Mana tadi? Langsung seret saja. Untuk factory image pertama ya, itu jangan dicentang semua ya, cukup. Nah ini PGPT anjir, dia nggak bisa repartisi weh. Ya udahlah, berarti ini cukup flash preloader sama PGPT aja ya untuk pertama lo ya. Pertama gini dulu, kita write. Nah udah ya, dia kan, nah lihat botnya dirubah sendiri kan dia. Ini juga dirubah. Oke, kita cek user partnya apakah dia muncul partisi. Oh dia ternyata pakai 32 ya backupannya ini. Ini kalau nggak pakai ori nggak kurang puas ya anjir. Kalau ori nanti dia langsung penuh ya anjir, beda sama yang backupan. Kalau backupan dia makanya PGPT soalnya. Nah dia makanya PGPT. Kalau firmware original itu nggak ada dia PGPT, nggak ada. Jadi dia nanti otomatis ya. Kalau ini kayaknya kurang menarik sih ya. Tapi ya udahlah, kita resize dulu aja. Ini biasanya kalau di resize kayak kemarin ya, nanti MTK port doang lah. Gara-gara ini anjir. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lah gitu doang anjir, gak di restart weh.
Cuma backup doang, buat apa di backup, anjir. Oke ya, udah full kayak gini ya. Kita masukkan backupannya ya. Kita masukkan backupannya. Kita betulin mana para. Oke, para udah. Primary GPT nggak usah, FRP nggak usah, vendor system chase ya udah nggak usah lah. Taruh 10 MB, lumayan lah untuk KMRH 10 MB ya ternyata. Sambil ngopi. Seger. Kopi apa anjir, jahe. Kayaknya lama sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita tunggu aja ya. Bagi yang penasaran. Tapi sebenarnya ini nggak cocok sih kalau kayak gini, kan dia nggak ada bukti ya, soalnya nggak official prepare-nya. Tapi ya nggak udah lah, untuk referensi aja lah. Nanti kalau ada next yang official kita coba lagi ya, kita bikin video lagi. Ini untuk video sementara. Untuk kita juga penasaran nyoba ini untuk versi 1.18.3296 ini ya. Versi ini kita belum nyoba factory image. Belum pernah kita anjir factory image. Nanti kita langsung pasang, terus kita coba nyalakan apakah dia mau nyala. Nah tadi bootnya udah coverage ya, dia preloader tadi udah ngoverage boot dia. Jadi ini dicolokin langsung media, harusnya preloader ya, nggak MediaTek port lagi, nggak MTK port, tapi harusnya dia preloader. Terus habis itu nyala, harusnya segitu harusnya. Oke, udah selesai ya. Kalau sudah seperti ini, kita identify ulang, terus kita factory image. Oke, ini babak penentuan. Babak penentuan anjir. Kita factory image. Oke, pastikan PGPT nggak dicentang ya. Kalau dicentang nanti 32 lagi anjir. FRP nggak usah. Lah ini kalau gini nanti emailnya hilang anjir. Yaudah, ini kita matikan nvconfig, nvdata sama nvram ya. MD1 kayaknya sama sih. Tapi kita matikan aja lah, nanti takutnya beda ya. Sama yang merah-merah kita matikan ya. Ini soalnya kalau backupan kayak gini anjir, nggak jelas. Yang merah-merah udah mati, udah bawaan asli HP ya. MD1, nvdata, nvconfig, rpf, rp nggak usah, pgpt nggak usah. Sistem ini lama, ini gede. Nvram juga nggak usah. Oke, ini ya preloader. Pastikan centang ini nanti buat langsung ke bootnya ya, boot 1 dia. Kita write aja. Nah dia kan ngakses boot 1 kan, dia write-nya preloader dia ke boot 1 dan boot 2 juga ternyata, anjir goblok. Oke, harusnya langsung nyala ya, harusnya. Nah ini hampir semuanya di-write anjir, kocak. Kalau official ini protect 1 ini pasti nggak ada dia. Protect 1, 2 nggak ada. Terus T ada T. Kalau T ada GZ yang nggak ada. GZ itu nggak ada. Oke, udah sampai ODM ya, 1 giga lebih. Udah sampai ODM yang 256. Oke, kita pause dulu ya. Ini lama sayangnya untuk sistemnya. Kita pause dulu, nanti kita lanjut. Kita pause aja lah, nggak usah ditutup lah. Oke ya, udah hampir selesai.
kita masih sempat risum gimana sih bacanya. Oke, sudah selesai. Kita identify, harusnya dia muncul sistemnya ya. Oppo A5s A46. Cara A46 A5s unencrypted. Oke ya, jadi seperti itu udah muncul semuanya. Oke, langsung pasang aja. Semoga RAM-nya nggak mati. Anjir. Kita agak suspek sih untuk bagian RAM, soalnya ini agak kepanasan kayaknya kita ngangkatnya. Tapi untuk storage-nya aman sih. Susah anjir lemnya. Kalau lem Vivo, ini tadi Oppo ya. Oh ya juga ya, ini Oppo ya. Harusnya mudah sih, tapi kok susah banget perasaan kemarin. Atau mungkin pas siang aja, listrik lagi turun kali ya. Soalnya kita nyopotnya kalau nggak salah siang sore lah. Biasanya kadang listriknya itu drop, jadi ya namanya blower analog ya kayak gitu. Kalau listriknya turun ya panasnya turun. Beda sama digital ya, digital ada sensor suhunya, jadi kalau listrik turun dia otomatis naik sendiri nanti pengaturannya. Oke, daripada banyak bicara anjir, kita pasang dulu, nanti kita kembali ke sini apakah dia bisa. Kalau nggak bisa ya tetap kita flash aja lah ya. Kalaupun bisa mungkin nanti kita juga flash, nggak ya, nggak usah deh. Kita flash lah nanti, kalaupun bisa nanti kita flash lah untuk biar pure ya, dia filenya nggak ada yang korup. Oke, lanjut, nanti kita pasang dulu. Ini FRP tadi aman ya. Kita pasang dulu. Oke, sudah kembali. Udah kita pasang, udah kita bersihin juga ya. Ini udah kinclongan. Dalamnya lihat nih, dalamnya wah. Gokil. Kita pasang. Apakah dia mau nyala atau enggak? Deteknya dia MediaTek port atau apa dia? Oke, kita coba colok. Ya, ketahuan nanti di sini dia. Ini ya, kita backupnya tadi ini, udah kita backup. Nah kan, nggak bisa kan dia? Nggak bisa anjir, tetap MediaTek USB port, MTK port anjir. Ya udah gini stuck, nggak ada apa-apa anjir. Halo, tapi ya memang ini backupan sih, kurang yakin lah kalau buat praktek mah. Nanti lain kali ya, kita ini selesain aja videonya, nanggung banget. Oke, kita lanjut flash ya. Kita lanjut flash dulu, atau mungkin RAM-nya error ya. Ya udah kita coba aja lah. Oke, udah sukses. Mana tadi? Ini yang backupnya. Oke, ini lah, kalau di sini nggak full dia anjir. Lah, apa coba maksudnya? Oke, langsung flash aja. Loh, anjir, ini tadi belum didetek ya. Kalau nggak didetek nggak kayak gini dia. Ya, ini UP. Restart. Kita ulang. Di restart pun nggak mau dia. Kenapa coba? Ini kita compare ya tadi. Oke, kita disable lagi. Sukses. Semoga RAM-nya nggak mati. Susah ini, kalau mati kita cari lagi anjir. Mahal lagi. Sekarang naik anjir harganya. Wah, anjir emang. Kalau kayak gini konsumennya lari nanti. Kita ambilnya berapa kalau kayak gini? 200, sekitar 200 saja udah mundur itu user.
mau. Terus ini harga IC naik anjir. Kita narik 300 ya pasti mundur anjir. 200 aja mundur, kocak. Masa iya kita kerja bakti anjir. Oke, kita coba lagi. Sending download. Wah, masih nyala anjir, RAM-nya masih nyala dia. Alhamdulillah. Mantap. Nah, kita coba ini apakah dia bisa. Kalau nggak bisa nanti kalau MediaTek kuat lagi gimana, coba nanti ayo. Lama kali connecting second DA nya. Oke, udah. Kalau nanti tetap apa namanya MTK pot ya, kita hapus PGPT aja ya anjir. Tapi nanti ini firmware-nya backupan 32, nanti dia masa iya ke 32 anjir. Kita coba aja dulu. Kita pause aja dulu, ini lama anjir. Ya, nanti kalau pas hampir selesai kita resume lagi ya. Oke ya, udah mau selesai sistemnya, tinggal cas sama user data. Oke ya, selesai dia. Apakah mau nyala? Kita coba ya, kita cabut, kita colokin lagi. Nah, malah masuk meta mode apa coba maksudnya? Ya udahlah, yang penting nyala kan dia. Nah, jadi nggak bisa anjir, factory image pun dia kocak memang, nggak bisa kalau nggak di flash. Kalau yang kasus ini loh ya, nanti kalau ada HP lain kita coba lah ya. Oke, kita keluar dulu dari meta mode ya. Alert, kita pakai ini bisa. Kita read info aja. Salah. Kita stop dulu ya, ini already in meta ya. Kita read info. Nanti dia reboot otomatis ya. Nah, dia reboot nanti. Ayo kan. Nah, mana nggak nyala lagi anjir. Nah, kocak kali. Oh, loading dia. Lama kali loading anjir. Lah beneran nggak nyala, kocak. Lah dia malah ketetek ini anjir. Kita coba cabut dulu aja lah. Cabut baterai, tancepin lagi. Oke, dia ada ya logo baterai. Kita turunin aja kali ya. CD-nya ternyata udah rusak. Ada 60. Bola ini tombolnya kemana anjir? Oh lalalala. Tombolnya nggak ada. Nah. Ini nyala ya. Kita pinjem tangannya dia nih. Kita cek apakah mau nyala sampai menu. Kalau sudah ya udah sih, berarti ya gitu aja anjir. Oke, jadi inti videonya ini nggak bisa ya
untuk kali ini nggak bisa ya, untuk kali ini loh ya. Nanti next kita cobalah untuk firmware yang official lah ya. Ini kurang valid lah kalau praktek, kalau cuma kayak gini, apalagi ini backupan semua, jadi kurang valid lah menurut kita ya. Jadi ya nanti kita coba lagi lah, next kalau ada kerjaan lagi nanti kita coba lagi. Sebenarnya ini ada sih Samsung, tapi kalau Samsung kan kurang malesin kalau Samsung, ribet anjir. Ini belum ngurusin emailnya aja susah ya Samsung anjir. Ini soalnya udah mati total ya. Oke, dia mau nyala ya. Pakai bahasa Indonesia, panggilan darurat aja lah, langsung aja lah, lama nih. Tapi kayaknya kok redup ya anjir. Wah nggak bisa weh. Oh bisa ding. Tapi kok redup ya dia. Atau gagal ya yang 47K. Nggak bisa ya kali ini. Yang kemarin perasaan bisa dah. Kalau yang ini nggak bisa. Nah ya beneran anjir. Nah, dia redup. Ya unknown ya dia unknown. Oke, jadi 47 dia nggak bisa ya. Kok bisa ya, kemarin bisa perasaan. Kemarin perasaan bisa, tapi sekarang malah nggak bisa. Apa coba maksudnya anjir? Emailnya aman ya dia. Serial number aman. RAM-nya 4 aman, RAM aman. Oke, jadi dia tinggal fix ini ya, redup sama unknown. Bodo amat lah, nanti kita fix aja lah sambil jalan. Ini inti videonya itu aja, nanti malah kepanjangan videonya anjir. Kita nguploadnya susah anjir kalau panjang-panjang dia. Oke, terima kasih ya masih bersama kita. Ya intinya itu aja untuk factory image. Factory apa tadi? Factory image ya. Mana tadi? Mana. Ya, untuk factory image di UV MediaTek Oppo A5s kali ini kita gagal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Sampai jumpa lain kali lah. Tunggu dulu. Sebelum tutup ya. Karena sebelum diambil juga. Karena kita udah fix, ya rugi lah kalau nggak dibagikan anjir. Mumpung masih anget deh, mumpung masih belum diambil ya. Ini pagi-pagi kita, sebenarnya malam sih kita mau video, tapi udah capek jadi paginya aja kita lanjutin ya. Sudah fix ya untuk yang upgrade 464 itu dia sudah fix. Nah, nggak ada unknown ya dia. Versinya juga terbaru 46. Nah, backgroundnya sampai gelap ya, sampai flicker gitu. Nah, backgroundnya kan terang, ini terang ini. Nah, kita pentokin. Nah, email juga aman. Oke, tinggal kita tune up ya. Nanti kita kasih tahu apa namanya yang fixnya gimana. Kita tune up dulu bentar ya. Kamera aman, depan aman ya. Terus suara aman, getar aman ya. Ini kita pencet getar dia. Terus mic, mana mic? Cek. Ada ya, dia naik turun. Cek. Hapus saja. Oke, sudah selesai. Jadi kameranya belum dikembaliin.
Brightness aman, terus center. Wah, senternya terang kali anjir. Cuma itulah, apalagi nih. Tombol-tombol aman lah, orang bisa di flash pasti aman. Oke, jadi fixnya ya seperti kemarin resistor yang kita ganti 47K kemarin ya. Nah, kita gantinya 10K ya. Kita iseng sih sebenarnya, kita cuma nyoba-nyoba aja, nggak tahu itu benar atau enggak ya. Jadi kita cuma nyoba, tapi ya buktinya bisa ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau nyoba dan bisa, tapi bisa tapi teman-teman menemukan bugs atau apa ya yang error, kasih tahu kita ya, mungkin cara kita yang salah, jadi nanti kita perbaiki. Tapi untuk sementara ini bisa kok ya, udah di tune up, nggak ada yang error ya. Wifi dia ada ya, kedetek dia wifi sini. Data dia juga 4G ya. Aman. Kita gantinya 10K. Caranya ya teman-teman, sebenarnya kemarin malam udah sempet kita video sebentar ya, tapi karena mute dan males juga akhirnya, karena error ya, rekamannya error, nggak ada suaranya. Kita ada fotonya, nanti kita tampilkan nih, ini ya fotonya di sini nih. Nah, seperti itu ya. Kita kasih jumper 2, yang ya kan resistor itu 2, itu kakinya 2, kita kasih jumper. Yang sebenarnya yang satu ground sih, yang satu ke CPU. Nah, kita kasih jumper 2 panjang ya, sampai sini ya. Terus kita kasih resistor. Percobaan pertama kita 10K langsung sukses ya. Kita pakai resistor besar itu, biasa itu yang setengah watt itu bisa ternyata. Ya udah, kita setelah itu bisa 10K, jadi kita langsung carikan resistor 10K ya. Untuk di Redmi 6A itu banyak ya, silahkan aja cek skemanya, itu 10K itu banyak, ada di atas soket baterai ada, tombol power ada, terus deket konektor anten ada ya, ada beberapa pokoknya. Tinggal teman-teman lihat aja di skemanya. Jadi untuk teman-temannya mau yang mungkin gagal juga ya 10K, ini sedikit tips aja. Ini juga belum kita coba ya, kita nyoba soalnya langsung bisa. Sebelum pasang resistor di CPU ya, kasih jumper aja dulu, triknya lah ya, kasih jumper aja dulu yang panjang ya. Terus teman-teman beli potentiometer atau tripod ya, tripod lah kecil. Kalau tripod, kalau potentiometer gede ya biasanya. Nah, itu yang ukuran 100K atau 150K ya, terserah, pokoknya yang agak gede aja. Nah, teman-teman itu nanti nilainya setting nih, ukur dulu ya. Kakinya 3 ya biasanya, bentar. Pokoknya kakinya ada 3 gini ya potentiometer itu. Yang ini satu kan ya, jadi satu, atau yang ini terserah. Pokoknya yang tengah sama pinggir itu salah satu jadikan satu ya. Nah, nanti jumpernya itu ke situ, terserah. Pokoknya kedua ini atau ke sini ya, terserah, pokoknya salah satunya. Nah, teman-teman setting dulu dari yang terkecil, terserah mau 5K atau 1K ya. Tuh setting terkecil dulu. Contohnya ya, umpama kita setting 5K ya. Nah, setelah di setting 5K itu nanti nyalakan HP-nya. Kalau HP-nya udah fix nggak unknown ya, teman-teman tinggal langsung saja pasang resistor yang mendekati ya. Kalau contohnya 5K itu pasang 4,7K ya. Nah, terus kalau belum fix coba 10K. Kalau 10K banyak ya. Kalau belum fix lagi coba 15K atau 20K langsung boleh, 25, 30, 35, 40. Pokoknya seterusnya ya sampai mendekati nilai aslinya. Nilai aslinya kan 200K itu. Sampai mendekati nilai aslinya.
berarti 190 kanan lah mentok. Nah teman-teman coba, pasti ada satu yang fix ya. Ya semoga aja trik ini bisa dipakai ya, maksudnya worth it. Nggak tahu, soalnya kita juga belum nyoba, kita nyoba 10k langsung sukses ya. Soalnya kita kebetulan potensiometer juga nggak ada, tapi ada stok resistor banyak ya, mulai dari 1k sampai 100k kita banyak, tapi resistor yang itu yang gede-gede 1/4 watt sama setengah watt, jadi kita makainya itu. Oke, itu aja tipsnya di akhir video ini, dijamin mantap, eksperimennya berhasil ya. Nah kali ini kita tutup beneran nih. Sampai jumpa, terima kasih masih bersama kami.